Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ika Yuliatin, calon guru penggerak Angkatan 8 dari SMA Negeri 1 Gondang, Kabupaten Tulungagung. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktikkan aksi nyata modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Sesuai kodratnya, murid terlahir dengan potensi dan karakteristik yang berbeda. Untuk itu, sebagai seorang guru dalam memberikan pembelajaran kepada murid, harus disesuaikan dengan minat dan kebutuhan murid. Mari mengikuti kegiatan pembelajaran berdiferensiasi di kelas 10-11 mata pelajaran biologi dengan tema cara reproduksi virus. Selamat pagi anak-anak. Siang. Oh ya siang. Sebelum kita mulai pelajaran, silakan Juna memimpin doa dulu. Siap. Doa mulai. Selesai. Terima kasih. Hari ini ada yang tidak hadir. Atas nama siapa? Bilkis, Bu. Bilkis. Bilkis kemana? Bilkis sakit. Sana? Oke, hari ada dua yang tidak masuk. Bilkis sakit, Anastasia izin. Ya. Kita doakan mudah-mudahan si Bilkis lekas sembuh ya. Oke, anak-anakku, pada hari ini kita akan melanjutkan materi yang lalu. Yang lalu kita mempelajari tentang virus ya. Jadi tentang struktur tubuh dari virus. Ya, jadi virus itu belum bisa disebut sebagai sebuah sel. Ya, alasannya apa? Karena karena struktur tubuh virus masih sangat sederhana. Hanya ada dua bagian atau komponen yang menyusun, yaitu terdiri dari di sini ya asam nukleat dan selubung protein yang disebut kapsid. Oke. Nah, untuk hari ini kita akan melanjutkan ya setelah mempelajari virus. Untuk tujuan pembelajaran yang kedua ya ada peran virus, namun sebelum itu kita nanti akan mempelajari cara replikasi virus. Ada yang tahu apa itu replikasi? Nah, replikasi itu disebut juga proses perkembangbiakan ya, atau reproduksi. Oke, untuk itu anak-anak nanti untuk kegiatan dalam mempelajari replikasi virus, kalian nanti silahkan membentuk kelompok ya, masing-masing nanti beranggotakan 4 orang. Silahkan ya, ada yang 4, ada yang 5, boleh ya, silahkan. Anak-anakku silahkan ya, kalian dalam kelompok. Untuk kelompok 1 dan kelompok 6 nanti kalian mempelajari replikasi virus yaitu melalui media video ya. Silakan nanti buka channel YouTube video tentang replikasi virus. Kemudian untuk anak-anakku yang kelompok 2 sama kelompok 4 nanti bisa memanfaatkan PowerPoint ya untuk replikasi virus. Sedangkan kelompok 3 dan kelompok 5 kalian bisa memanfaatkan media poster nanti untuk mempelajari replikasi virus ya. Silahkan dikerjakan ya. Nanti kalian diskusikan adalah mempelajari tentang struktur ya, tentang struktur atau bentuk-bentuk virus. Kemudian nanti yang kedua itu dengan menggunakan apa? Gambar yang satunya yaitu reproduksi virus yang terdiri dari daur litik dan daur lisogenik. Daur apa?
daur litik dan daur isogenik ya. Silakan. Yang daur litik ya, daur litik itu pakai kode A, yang pertama A, kemudian B, C, D, E, F, G ya. Ini yang daur titik, daur atau siklus ya, daur atau siklus. Kemudian yang isogenik itu pakai kode angka 1, 2, 3, 4, 5 itu ya. Oke, silakan isi dari masing-masing tahap dari aplikasi daur titik dan isogenik ya. Nah, sudah diklik. Dia pakai yang ini dari replikasi virus terdiri dari ada 2 daur litik dan daur isogenik ya. Nanti kegiatannya melengkapi ini, jadi nanti mulai dari gambar A, jadi ini ada A, kemudian B, urutannya ke sini ya, dari C, kemudian daur litik, D, E, F ya, F sama G ya. Jadi ini yang merupakan daur litik, sedangkan yang daur isogenik pakai angka 1, 2, 3, 4 di sini, ini terakhir ya. Oke, silakan. Oke, nanti dituliskan tahap-tahapannya ya, 1 sampai dengan 5 ya, dari masing-masing daur. Ini daur litik dan daur isogenik ya. Sudah? Nah, diskusinya sudah? Insya Allah sudah. Sudah selesai diskusinya, anak-anak? Sudah. Oke, kalau sudah, sekarang kita presentasikan ya hasil dari diskusi masing-masing kelompok. Silakan dari kelompok berapa dulu? Kelompok, oh ya, kelompok 5 sudah siap. Oke, silakan. Yang lain silakan memperhatikan ya. Kalian bisa melihat. Oke, kalau sudah, sekarang silakan dari masing-masing kelompok menyiapkan hasil diskusinya. Dimulai dari kelompok berapa ya? Kelompok 5 ya? Oke, kelompok 5 silakan. Yang hasil diskusi untuk yang daur titik dulu. Silakan. Oke, ya, terima kasih. Beri aplaus untuk kelompok 5. Kelompok 5 tadi sudah menyampaikan 5 tahap virus pada daur sebelum titik ya untuk mulai dari fase virus. adsorpsi, Berikutnya silakan kelompok 6. dilanjutkan dengan Ya, nanti daur yang sama, daur titik. fase replikasi, Siapa? Bicaranya. fase perakitan, Ya, dan silakan. fase lisis. Yang lain perhatikan. Virus pada siklus litik dimulai dari fase adsorpsi, kemudian dilanjutkan dengan fase penetrasi, fase replikasi, fase sintetis, fase perakitan, dan fase lisis.
Oke, terima kasih kelompok 6. Berikutnya daur lisogenik. Silakan untuk kelompok 1. Hasil diskusinya silakan untuk dipresentasikan. Berkembang biakan virus. Yang pertama melekat, kedua bermigrasi, ketiga penyebaran, keempat komunikasi, kelima Oke. Terima kasih untuk kelompok 1. Beri aplausnya ya. Dilanjutkan, silakan kelompok 4 untuk menyampaikan hasil diskusinya untuk daur lisogenik. Silakan. yang telah tersisih Provek mengadakan replikasi yang terjadi terus-menerus. 5. Provek dapat memisahkan diri dari kromosom sel bakteri untuk memasuki siklus dimasukkan ke dalam sel inang. 3. DNA disisipkan pada kromosom sel bakteri. 4. Kromosom yang telah tersisipi Provek mengadakan replikasi yang terjadi terus-menerus. 5. Provek dapat memisahkan diri dari kromosom sel bakteri untuk memasuki siklus titik. Oke, terima kasih kelompok 4. Yuk, beri aplaus. Terakhir dari materi replikasi virus, dari hasil diskusi masing-masing kelompok tadi sudah dikemukakan. Nah, ini perlu kita simpulkan secara bersama-sama untuk replikasi virus yang juga dikenal sebagai apa? Reproduksi ya. Jadi dibedakan yang pertama ada daur linting, dan yang kedua daur lisogenik. Untuk yang daur linting itu dibedakan atau dibagi menjadi beberapa tahap. Yang pertama, silakan kalian lihat kembali angka 1 gitu ya, mulai dari yang bagian tengah. Di situ peristiwanya namanya adsorpsi. Ya, adsorpsi itu disebut juga sebagai perlekatan. Perlekatan. Adsorpsi ini ditandai dengan proses perlekatan atau menempelnya virus di dalam tubuh inang. Nah, di dalam tubuh inang. Untuk contoh daur ini inangnya adalah sel bakteri. Yaitu tahap yang pertama. Kemudian yang kedua, gambar nomor 2 di sebelah bawahnya. Nah, di sana terjadi yang namanya penetrasi. Ya, apa itu penetrasi? Penetrasi adalah proses masuknya ADN, betul, ADN atau asam nukleat virus ke dalam tubuh sel inang atau sel bakteri. Itu yang kedua, penetrasi. Kemudian yang ketiga itu merupakan tahap replikasi atau disebut juga duplikasi. Ya, replikasi atau duplikasi adalah proses pelipat gandaan ADN. Jadi ADN-nya mengganda. Bisa Anda lihat itu gambar ADN-nya ya, mengganda dari 1 menjadi 2 dan seterusnya, itu namanya replikasi. Kemudian tahap yang keempat, jadi yang tahap yang keempat adalah pembentukan kapsid atau selubung protein, betul. Jadi yang keempat tahap pembentukan kapsid atau selubung protein. Dan yang kelima, ya, dari hasil replikasi dan pembentukan kapsid, di sini terjadi yang namanya perakitan. Nah, maksudnya bagaimana perakitan? Merakit. Jadi merakit ini artinya asam nukleat hasil replikasi itu dimasukkan ke dalam selubung protein yang sudah disintesis, sehingga nanti dari proses perakitan itu akan terbentuk virion yang baru, ya, terbentuk virion baru, ya. Dan yang terakhir yaitu Anda bisa melihat di sana gambar apa? Sel bakterinya apa? Terjadi apa pada sel bakteri?
sel bakterinya mengalami yang namanya lisis. Lisis itu pecah. Jadi sel bakteri atau sel inang dalam hal ini pecah dan virion yang baru terbentuk akan keluar dan siap untuk menyerang atau menginfeksi sel-sel inang yang lainnya. Ya, demikian anak-anakku untuk yang gaul kritik ya. Ada yang ditanyakan? Betul, jelas ya? Oke, ini yang gaul kritik. Yang kedua dari replikasi virus adalah gaul lisogenik. Betul. Yang kedua adalah gaul lisogenik. Ya, kita lihat. Jadi mulai dari gambarnya dari bagian tengah, ya. Jadi tahap yang 1 dan 2 dari gaul itu maupun lisogenik itu sama atau berbeda? Sama, betul. Jadi ada persamaan di sini. Jadi yang pertama adalah absorpsi atau perlekatan. Kemudian yang kedua adalah penetrasi. Apa tadi? Masuknya asam nukleat ya, atau ADN virus ke dalam sel inang. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga. Nah, ini yang ketiga. Peristiwanya adalah Anda lihat pada tubuh bakteri itu di sana ada asam nukleat yang bentuknya apa? Melingkar. Nah, di sini terjadi peristiwa namanya penyisipan. Jadi ADN-nya virus disisipkan ke dalam ADN-nya sel inang, betul. Jadi disisipkan ke ADN sel bakteri. Kemudian tahap yang keempat, ini sel inang, ya. Nah ini sel inangnya membelah, ya. Karena ini sel inangnya adalah sel bakteri yang terdiri dari satu sel. Jadi pembelahan yang terjadi pada sel bakteri dinamakan pembelahan biner. Ya, pembelahan biner. Jadi dari satu sel menjadi 2 sel. Oke. Yang terakhir setelah membelah, nah ini yang terakhir adalah terbentuknya namanya profag ya. Jadi terbentuknya profag itu adalah virus-virus baru di mana ya dia ini ada di dalam tubuhnya sel inang ya. Jadi gaul lisogenik pada virus itu disebut juga sebagai cara reproduksi bakteri dengan perantara virus yang dikenal dengan istilah transduksi. Ya, jadi saya ulangi, transduksi itu adalah gaul lisogenik virus yang sekaligus juga sebagai salah satu cara perkembangbiakan bakteri dengan perantaraan virus. Ya, oke, demikian anak-anakku materi kita pada siang hari ini untuk reproduksi virus yang meliputi gaul litik dan lisogenik. Ya, untuk pertemuan yang akan datang nanti kita lanjutkan masing materi seputar virus, yaitu apa? Peranan virus. Ya, jadi peranan virus bagi kehidupan. Ya, tentunya nanti ada peranan itu pasti ada yang positif dan ada peranan yang negatif atau tidak menguntungkan. Ya, demikian untuk pelajaran kita pada siang hari ini. Sampai ketemu lagi. Semoga tetap sehat dan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arjun Pangestu. Saya di sini akan memberikan tentang pengalaman mengikuti pembelajaran berdiferensiasi mapel biologi dengan Bu Ika. Saya merasa senang karena lebih menarik, berkesan, dan dapat berkolaborasi dengan teman-teman.
saya menjadi lebih termotivasi dan semangat dalam belajar bersama teman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan dengan diferensiasi pada konten, diferensiasi pada proses, dan diferensiasi pada produk. Pembelajaran ini akan meningkatkan semangat dan motivasi murid dalam belajar. Murid akan dengan terbuka melakukan interaksi dengan sesama teman, menyampaikan ide-ide kreatif, sehingga dia akan mendapatkan pengalaman belajar yang lebih bermakna. Pembelajaran berdiferensiasi yang mengedepankan minat dan kebutuhan murid yang akan memberikan kenyamanan di dalam proses belajar yang berpihak pada murid. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.